orang meminta-minta, maka sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut takdirnya, yaitu kita tidak jadi kecelakaan di jalan raya disebabkan sedekah yang kita lakukan, sehingga tidak salah ya. Banyak sekali orang-orang gembor-gembor, banyak sekali orang-orang yang menginformasikan bahwasanya as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu dapat menolak bala ya. Kemudian yang keempat, yamuruna ala siratikal barqil khotif. Jadi besok sebelum kita masuk surga, hadirin pemirsa YouTuber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok ketika kita sebelum masuk surga, kita ini harus melewati jembatan yang dinamakan dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu sangat kecil sekali, bagaikan rambut, satu helai rambut dipotong-potong, dibelah-belah menjadi 7 bagian. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim. Kok bisa, Gus? Apakah kita bisa melewatinya? Sedangkan kita itu ya, sampean pakai tali tampar, berdiri di atas tali tampar, belum tentu bisa. Kalau nggak ahli sirkus, belum tentu bisa. Apalagi bagaimana caranya melewati jembatan yang bagaikan satu helai rambut dipotong bagiannya menjadi 7 bagian, sangat tipis sekali. Jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, ketika itu seluruh manusia yang melewatinya itu tergantung amalnya. Ada yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan merangkak karena takut jatuh. Jikalau jatuh, otomatis terjatuh dan masuk ke dalam api neraka. Jikalau tidak jatuh tapi lolos, bisa lanjut, maka kita akan masuk surga. Ada yang berjalan pelan-pelan, ada yang berlari, ada yang menaiki tunggangannya, yaitu matoya. Apa matoya? Tunggangan korban kita di dunia. Orang yang korban di dunia, korban sapi, korban embek, wedhus, kambing, besok akan ditunggangi ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sapi satu untuk 7 orang. Sapi satu kalau diakal nggak masuk akal. Sapi satu dinaiki 7 orang melewati jembatan yang sangat kecil tadi. Sapi ini bobotnya berapa bobotnya itu? Apa gak goleng ya sapi ini? Tapi karena kuasanya Allah sudah tidak bisa diakal, nggak masuk akal itu, ya, nggak masuk akal. Ada yang orangnya larinya itu secepat kilat, ya ini tadi, kal barqil khotif, langsung seperti halnya ketika musim hujan, sama lihat kilatan cepet, cepet, ya, itu fungsi daripada sedekah, manfaatnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kita akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ahli sedekah, sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang, ada 3 golongan, ya, yang hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang pertama? Tu'ti man haramaka, orang yang mau memberikan sesuatu kepada orang yang belum pernah memberikan sesuatu kepada kita. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalamaka, kepada orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf kepada kita. Yang ketiga, watasilu amman qata'aka, kepada orang-orang yang mau menyambung tali silaturahim, ya. Jadi tali silaturahim itu sudah putus, kemudian kita
kita menyambungnya. Itulah 3 orang yang kelak hisabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang nomor 1, tukti man haramaka. Itu termasuk kategori orang-orang yang ahli sedekah, tidak pandang bulu apakah mereka pernah memberikan kepada kita. Meskipun tidak pernah, tapi kita mau memberikan sesuatu kepada mereka. Itu orang yang ahli sedekah. Pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian saya kemarin ditanyai lagi, ada pertanyaan, sedekah itu yang paling utama pada siapa dulu, Ustaz? Pada siapa dulu, Gus, sedekah itu? Ya. Kalau saya kemarin buka kitab namanya Ibanatul Ahkam, ya, saranya kitab Bulughul Maram, ya, itu ada suatu keterangan bahwasanya as-shadaqatu 'alal aqrab afdalu minas shadaqati 'al ba'idi dzalik. Jadi sedekah itu yang utama adalah kepada sanak kerabat terlebih dahulu. Contoh, sampeyan punya orang tua yang masih hidup, ya, punya orang tua yang masih hidup. Sedangkan orang tua sampeyan itu termasuk kategori orang yang tidak punya, penghasilannya pas-pasan, bahkan kadang-kadang tidak bisa makan. Ketika sampean sudah dewasa dan sukses, sampean wajib sedekah terlebih dahulu kepada orang tua sampean, bukan orang lain, ya, bukan orang lain. Karena afdalu minas shadaqati al ba'id, ya. Sedekah yang lebih utama itu yang punya hubungan dekat dengan kita, kerabat kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, daripada orang yang jauh dari kita, ya. Li'annaha, sebab apa? Shadaqatun wasilaturrahim. Sebab apa? Sedekah kepada sanak kerabat itu punya 2 pahala. Yang pertama, pahalanya sedekah itu sendiri. Yang kedua, pahala silaturahim. Demikianlah kajian tentang masalah sedekah yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, mari kita mendendangkan lagu terlebih dahulu. Li khamsatun utfi biha arral waba ilhatima al mustafa wal murtada wa benahuma wa Fatima yusadaqah di manungsa bisa nolak ibebaya apa maneh ge wong tua bakal oleh pangapura yo li khamsatun
lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pemirsa YouTuber pada sore hari ini dapat bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.